Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahya Diva dengan NIM 29021-539. Prodi akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ajeng Prandar Ningtyas SH MPD dengan materi yaitu akuntansi biaya dan pengertian biaya. Pengertian akuntansi biaya dan pengertian biaya. Pengertian akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Akuntansi biaya merupakan salah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam prosesnya menghasilkan barang atau jasa. Pencatatan biaya ini juga berisikan penafsiran terhadap metode penggolongan dan peringkasan yang dipakai dalam akuntansi biaya. Perlu diketahui bahwa metode atau pendekatan yang biasa digunakan dalam akuntansi biaya adalah pendekatan biaya standar atau standar costing. Biaya berdasarkan kegiatan atau activity based costing, serta biaya berdasarkan hasil atau costing volume profit atau CVP. Pengertian biaya pada akuntansi biaya secara luas. Biaya bisa diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah dipakai atau kemungkinan akan dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara dalam aktivitas akuntansi biaya merupakan sumber daya maupun waktu yang terukur dalam satuan uang yang dikorbankan atau dipakai dalam usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Saat biaya telah habis terpakai, maka sebutannya berubah menjadi beban yang juga bisa disebut sebagai harga pokok pembuatan suatu barang atau jasa. Tujuan akuntansi biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar mempermudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Berikut ini poin-poin tujuan akuntansi biaya yang harus Anda pahami. 1. Mengendalikan biaya perusahaan. Contohnya, diawali dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap satuan produk maupun jasa. 2. Menentukan harga pokok suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan melihat ringkasan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi yang juga menjadi biaya historis perusahaan. Akuntansi biaya merupakan dokumen yang valid lantaran proses perancangannya berlandaskan pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang masih berlaku. 3. Menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di kemudian hari. Manfaat akuntansi biaya. Akuntansi biaya dapat memenuhi kebutuhan internal manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan lain sebagainya. Penyajian catatan biaya untuk internal perusahaan bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan terkait keuangan. Mengingat rencana dan keputusan tersebut merupakan hal yang cukup krusial dan harus berdasarkan perhitungan yang jelas sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan manajemen. Informasi dalam pencatatan dan analisa dalam akuntansi biaya juga bermaksud bagi internal perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian laba. Akuntansi biaya menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan dan selanjutnya atas dasar 1. Perencanaan tersebut biaya dapat dikendalikan dan akhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. 2. Pengambilan keputusan oleh manajemen. 3. Menghasilkan manfaat di masa depan. 4. Menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen guna membantu mereka dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Penggunaan media edukasi. Objek dalam pencatatan biaya. Objek biaya atau cost object atau tujuan biaya atau cost objektif adalah suatu satuan atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur
dalam akuntansi biaya. Berikut adalah aktivitas yang dapat menjadi objek biaya. 1. Proses produksi. 2. Pemasaran. 3. Unit-unit kerja atau departemen. 4. Kontrak atau proyek. 5. Lini produk dan tujuan strategis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.